saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Suara saya cukup jelas? Alhamdulillah, sehat. Jelas teh. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita semua panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan secara virtual dalam majelis ilmu kajian Ummul Mukminin pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, serta para wanita solehah peneladan Ummul Mukminin hingga akhir zaman. Ya, selamat datangnya kepada ibu-ibu semua, akhwat filah dan sahabat majelis ilmu sekalian di ruang Google Meet kajian virtual Ummul Mukminin. Syukur alhamdulillah ya, di tengah kesibukan kita sehari-hari, Allah masih menggerakkan hati kita untuk saling menyapa dan menimba ilmu bersama. Semoga ruang pertemuan virtual ini menjadi saksi kebaikan kita dalam upaya mendalami ajaran Islam dan meneladani kemuliaan para ummahatul mukminin. Syukron katsiron atas kehadiran dan antusiasme dari sahabat sekalian. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita akan bersama-sama ya menyimak pemaparan istimewa tentang sosok wanita mulia yakni Bunda Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Semoga Allah melapangkan hati kita untuk menyerap setiap keteladanan dari kehidupan beliau. Karena iman tidak hanya dipelajari dari mimbar, tetapi juga dari rumah Rasulullah SAW. Mari mengenal ummahatul mukminin, para ibu kaum mukminin yang Allah pilih menjadi teladan sepanjang zaman. Baik, untuk para sahabat kajian yang dirahmati Allah, demi kelancaran dan untuk memudahkan nanti ya penanya pada sesi tanya jawab, mohon berkenan ya untuk menampilkan nama asli ya. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka ya kajian ini dengan membaca ta'awuz dan basmalah secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zini ilman warzuhni fahma. Alhamdulillah ya di tengah-tengah kita telah hadir ya teteh kita tercinta Teh Nura yang akan menyampaikan materi yang luar biasa tentang keteladanan Bunda Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Teh Nura, Assalamualaikum Teh. Gimana kabarnya? Sehat Teh? Waalaikumsalam. Lancar Teh semuanya? Alhamdulillah. 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 Semoga senantiasa Allah. dalam keadaan sehat walafiat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga senantiasa dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya, dan juga doa yang sama ya untuk kita semua. Baik, tanpa mengulur waktu lagi kepada Teh Nura, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Teh Nura. Ya, terima kasih Teh Anggi. Sebentar ya. Mohon maaf, ini sambil bawa yang kecil ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi Apa-apa Teh, insyaallah. kitab ya. Alhamdulillah. Tidak mengurangi kitab. Insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sebelumnya mohon maaf, untuk suara saya terdengar tidak?
Tadi agak mengecil Jelas, Teh. Terdengar Teh? jelas tidak? Yang sekarang jelas. Terdengar ya? Iya. Alhamdulillah jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah akhwat fillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ini ya, di majelis virtual. Mudah-mudahan apa-apa yang saat ini kita lakukan mengundang karunia Allah dalam segala hal apapun ya, baik itu bertambahnya wawasan kita, bertambahnya keimanan kita, bertambahnya pemahaman kita, bertambahnya semangat kita, dan ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita dalam rangka thalabul ilmi ya. Alhamdulillah saat ini dengan teknologi yang ada, Allah memberikan kemudahan ya untuk kita bisa bersilaturahmi dengan jarak jauh ya. Sebentar ya, Ahmad. Iya, jadi ya mudah-mudahan apa yang tadi kita harapkan menjadi doa kita bersama ya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki tidak menjadi suatu batasan kita untuk senantiasa mencari ilmu Allah ya. Akhwat sekalian, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Terlebih dahulu nama saya Nura ya. Saya adalah ibu dari 4 orang anak. Saat ini mungkin saya percaya akhwat sekalian lebih paham ya tentang sejarah, lebih memahami secara wawasan mungkin lebih luas dibandingkan saya. Izinkan saat ini saya akan memaparkan, sama-sama kita berdiskusi, sama-sama kita mengambil ibroh dari setiap peristiwa yang dialami oleh istri-istrinya Nabi gitu ya. Nah, untuk saat ini alhamdulillah saya teramanahi untuk menyampaikan tentang Bunda Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Slide-nya sudah ditampilkan, Teh? Sudah ya? Sudah ditampilkan ya? Sudah, Teh. Sudah, oke. Nah, di sini seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas ya. Ini kan untuk kesekian kalinya kita membahas tentang istri-istrinya Rasul. Di sini kan di surat Al-Ahzab di ayat 6 disampaikan bahwa Nabi itu lebih utama bagi orang-orang lain dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka atau disebutnya ummu Rasul. Itu istri-istri Rasul itu disebutnya ummu mukminin, yaitu ibu bagi orang-orang mukmin. Sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada istri-istri Rasul itu menjadi teladan bagi kita semua. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah dibahas untuk hal ini. Lanjut Teh ke slide berikutnya. Di sini saya akan memaparkan tentang biografi Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Bunda Hafsah ini adalah putri dari khalifah kedua ya. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkap dengan nasabnya untuk Bunda Hafsah ini adalah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdillah bin Hud bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lul bin Lui bin Ghalib al-Quraisy al-Adadi. Itu secara garis keturunan atau nasab Bunda Hafsah dari ayahnya dari Umar bin Khattab. Nah, ibunya ini adalah Zainab binti Mazhun bin Hud
Hubaib bin Wahab bin Huzafa bin Juma, di mana ibunya ini adalah saudara dari Utsman bin Maz'un. Jadi Utsman bin Maz'un ini adalah paman dari Bunda Hafsah. Gitu. Jadi yang kita siapa ini Utsman bin Maz'un? Utsman bin Maz'un ini adalah salah satu sahabat Rasul, ya, sahabat Rasul yang ikut hijrah ke Habsyi, kemudian ikut hijrah juga ke Madinah, dan Utsman bin Maz'un di sini adalah orang yang terkenal sangat taat beribadah. Jadi kalau dilihat dari garis keturunan, Bunda Hafsah ini adalah bukan orang yang sembarangan ya gitu. Bahkan pamannya ini sendiri adalah meninggal pada tahun kedua hijrah, ya pada tahun kedua hijriah. Kemudian dimakamkan di Baqi, dan Rasulullah sendiri yang memakamkan pada saat itu. Jadi Utsman bin Maz'un ini sangat dekat juga dengan Rasulullah. Nah, kemudian Bunda Hafsah juga ini dia dilahirkan 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Jadi saat kaum Quraisy melakukan pemugaran terhadap Ka'bah, nah beliau turut menyaksikan perubahan besar ketika dakwah Islam dimulai. Jadi tahu ya, gitu. Jadi 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, maka lahirlah Bunda Hafsah. Bunda Hafsah ini dikenal dengan sifat yang tegas, kemudian berani. Ini seperti hal ayahnya ya, Umar bin Khattab gitu. Sifat tegas, berani, kemudian berilmu. Beliau tumbuh di lingkungan yang dikenal dengan keberanian, kejujuran, dan kemuliaan. Jadi tidak jauh dari sifat yang dimiliki dari ayahnya gitu ya, yaitu Umar bin Khattab, jujur, mulia, kemudian tegas, berani, dan berilmu. Oke, slide berikutnya teh. Kehidupan pernikahan Bunda Hafsah. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, Bunda Hafsah ini menikah dengan Unais bin Huzafah As-Sahmi. Nah, ini suami Bunda Hafsah di sini itu juga ikut sempat berhijrah ke Habsyi untuk menyelamatkan agamanya dari serangan orang-orang Quraisy. Lalu mereka kembali dan berhijrah kembali menuju Madinah. Jadi suaminya juga di sini adalah termasuk ke golongan sahabat Rasul juga ya, karena Khunais di sini mengikuti perang Badar pada saat itu. Jadi ikut dalam pedang Badar suaminya Bunda Hafsah ini. Kemudian karena terluka yang begitu parah, lumayan parah di perang Badar. Nah, setelah itu Khunais ini meninggal dunia. Jadi pada saat perang Badar terluka, dan terlukanya lumayan parah. Kemudian beberapa saat setelah Badar akhirnya meninggal dunia. Dan Khunais ini yang menyolatkan jenazah Khunais di sini, Rasulullah juga menyolatkan, bahkan memakamkan juga ya di perkuburan Baqi di samping sahabatnya yang agung Utsman bin Maz'un. Jadi suaminya itu berdampingan, kita dimakamkan di kuburan yang sama seperti halnya pamannya Bunda Hafsah. Sehingga dengan meninggalnya suami pertamanya ini, maka resmilah Bunda Hafsah itu menjanda dalam usia 18 tahun. Jadi dalam usia 18 tahun sudah dalam kondisi sama ya, Ahwat maaf ya banyak ini.
banyak gangguan anak-anak lebih. Kemudian pernikahan Bunda Hafsah dengan Rasulullah. Sepeninggalnya dari tadi suaminya yang pertama, maka pada saat itu Umar radhiyallahu anhu berduka ya, gitu. Berduka dengan kondisi Bunda Hafsah gitu. Berdukanya itu karena putrinya masih muda dan harus menjanda dalam usia 18 tahun. Jadi status janda yang menguras hidupnya, kemudian melilit masa remajanya begitu ya. Nah, pada saat itu salah satu bentuk tanggung jawab Umar bin Khattab yaitu menawarkan putrinya kepada Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Pada saat itu ketika ditawarkan untuk dinikahi ya, ditawarkan di sini untuk dinikahi, Abu Bakar pada saat itu menolak ya. Kemudian ketika Abu Bakar menolak, Utsman pun pada saat itu, Utsman bin Affan pun menolak. Ya. Kenapa menolak? Keduanya enggan karena tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau maju melamarnya. Jadi pada saat itu Abu Bakar itu mendengar beberapa kali Bunda Hafsah itu disebutkan oleh Rasulullah gitu ya, sehingga Abu Bakar pada saat itu tidak berani untuk menikahi Hafsah karena tahu gitu ya Rasulullah pernah beberapa kali bukan membahas ya, mengungkapkan tentang Hafsah, dan pada saat itu Abu Bakar tidak mau melangkahi Rasulullah lah gitu. Jadi pada saat itu akhirnya menolak. Tetapi hal ini Abu Bakar setelah Umar menikahkan Bunda Hafsah, maka Abu Bakar menemui Umar bin Khattab pada saat itu karena pada saat Umar menawarkan Bunda Hafsah ke Abu Bakar, pada saat itu Abu Bakar menolak, itu sempat ada rasa kekesalan dari Umar bin Khattab pada saat itu. Dan pada saat itu Abu Bakar tidak banyak berbicara lah ya, sampai pada akhirnya setelah Umar menikahkan dengan Bunda Hafsah, baru Abu Bakar menemui Umar. Nah, apa yang dikatakan Abu Bakar pada saat itu? Katanya, jangan kesal kepadaku karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut nama Hafsah, Bunda Hafsah. Aku tidak mau mengungkapkan rahasia beliau, dan seandainya beliau meninggalkannya, niscaya aku menikahinya. Jadi maksud Abu Bakar itu kalau Rasulullah tidak jadi menikahi Bunda Hafsah, maka Abu Bakar yang akan menikahi Bunda Hafsah. Begitu ya. Untuk slide selanjutnya teh, nah, dalam rumah tangga kenabian bagaimana ya rumah tangga Bunda Hafsah dengan Rasulullah pada saat itu. Jadi Bunda Hafsah hidup berdampingan bersama istri-istri Rasul yang lain. Jadi saat itu di rumah tangga kenabian sudah ada Saudah binti Jum'ah ya, karena mungkin sebelumnya sudah dibahas ya Bunda Saudah, kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha. Sebentar ya Ahmad ya. Jadi ini lanjut ya. Jadi hidup berdampingan bersama istri-istri Rasul yang lain.
pada saat itu Bunda Hafsah itu disambut oleh Bunda Saudah ya. Jadi Bunda Saudah menyambut kedatangan Bunda Hafsah dengan tangan terbuka sebagaimana tabiatnya. Akan tetapi berbeda dengan Bunda Aisyah pada saat itu. Kalau Bunda Aisyah kan apa ya, tabiatnya itu pencemburu ya. Jadi pada saat Bunda Hafsah itu datang, kedatangannya itu disambut dengan penuh kehati-hatian ya. Nah, selain itu juga Bunda Aisyah melihat bahwa Bunda Hafsah itu masih muda gitu ya. Dan kedudukannya sebagai putri Umar bin Khattab, salah seorang sahabat terdekat Rasul. Namun ternyata kekhawatiran Bunda Aisyah itu tidak terbukti ya gitu. Karena sejak awal bergabungnya Bunda Hafsah dalam rumah tangga Rasul, dia telah memiliki prinsip untuk berusaha meraih ridho Bunda Aisyah. Jadi pada saat itu memang sebelum Bunda memiliki Umar bin Khattab itu pernah memberikan nasihat kepada Bunda Hafsah bahwa jangan terlalu banyak berkonflik lah dengan Bunda Aisyah karena pada saat itu Umar bin Khattab itu tahu Bunda Aisyah itu adalah salah satu istri kesayangannya Rasul gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya hidup sederhana bersama Rasulullah. Jadi Bunda Hafsah itu hidup dalam rumah Rasulullah yang sederhana dengan perabotan yang sangat terbatas gitu ya. Kadang berhari-hari tidak ada api yang menyala untuk memasak. Artinya memang tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak pada saat itu. Apa itu makanan sehari-harinya? Yaitu berupa kurma serta air. Gitu ya. Meskipun demikian, Bunda Hafsah menerima kehidupan tersebut dengan penuh kesabaran dan keriduan. Ketika tidak ada makanan sama sekali di rumah, apa itu yang dilakukan Bunda Hafsah dan Rasulullah? Akan berniat langsung ya menunaikan puasa sunnah hari itu. Sehingga disinilah Bunda Hafsah itu dikenal sebagai sawamah ya, yaitu orang yang rajin berpuasa gitu ya. Nah, jadi Bunda Hafsah itu tidak memiliki lemari pakaian mewah-mewah atau perhiasan emas yang berlimpah gitu ya. Selayaknya kalau di kita mah pimpinan seorang negara itu kan banyak gitu ya, pakaiannya gitu ya, kendaraannya. Nah, beda dengan Bunda Hafsah tidak demikian. Nah, pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian yang sederhana namun bersih gitu. Bahkan saking sederhana itu terlihat gitu ya, tambalan gitu ya, bekas robekan-robekan itu terlihat. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, fokus pada kekayaan ilmu dan ibadah. Jadi di tengah keterbatasan fisik rumahnya tadi yang saya sampaikan bahwa sangat-sangat sederhana rumahnya, justru kamar Bunda Hafsah itu menjadi pusat ilmu pada saat itu. Jadi disinilah Bunda Hafsah terus mengasah kemampuan membaca, menulis, serta menghafal ayat-ayat Quran dan hadis yang diajarkan langsung oleh Rasul. Karena yang kita ketahui Bunda Hafsah itu adalah termasuk yang pandai membaca dan menulis. Hal ini itu tidak dimiliki perempuan pada umumnya pada saat itu di Mekah gitu ya. Pada saat itu perempuan-perempuan Arab itu baik dari golongan laki-laki atau perempuan itu sangat sedikit orang yang bisa membaca dan menulis. Akan tetapi Bunda Hafsah ini termasuk wanita yang pandai membaca dan menulis. Nah, kemudian kesederhanaan fisik kesederhanaan yang dimiliki Bunda Hafsah itu digantikan dengan kekayaan spiritual. Jadi rumahnya itu selalu hidup di sepertiga malam dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan sholat malam yang panjang. Sehingga Bunda Hafsah juga diberikan mempunyai kelebihan selain tadi ya, rajin saum, juga qawamah gitu ya.
adalah orang yang senantiasa sholat malam. Keikhlasan dan rasa syukur demi meraih kebahagiaan di akhirat bersama Rasulullah. Berikutnya adalah saling berbagi rahasia dengan Aisyah. Kedekatan Bunda Hafsah dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu tampak dari sikap mereka yang saling berbagi rahasia. Jadi kan karena secara usia juga sama ya, gitu, Slide tidak berikutnya, terlalu jauh, Danti. termasuk apa ya? Termasuk masih muda, sehingga nyambung lah cek kurang mah seangkatan gitu ya. Jadi sering tadi berbagi curahan, berbagi rahasia gitu. Nah, salah satunya itu adalah ketika Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, Bunda Aisyah itu sangat gundah ya gitu, karena mendengar bahwa tadi Ummu Salamah itu konon katanya sangat cantik katanya. Nah, perasaan ini tuh disampaikanlah gitu ya, gundah gulananya Bunda Aisyah itu kepada Bunda Hafsah gitu ya. Nah, sebaliknya Bunda Hafsah pun pernah menyampaikan rahasia kepada Bunda Aisyah. Meskipun kali ini tindakannya mengundang teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Dan kepada mereka berdua, kecemburuan Bunda Hafsah terhadap seorang peristiwanya itu adalah udah mau ini ya. Apa sih? Ya, jadi kecemburuan pada saat itu, kecemburuan Bunda Hafsah terhadap budak wanita yang dinikahi oleh Rasulullah, yaitu yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Nah, pada saat itu bercerita juga gitu ya, bercerita juga kepada Bunda Aisyah. Kemudian muncul ya menjadi salah satu sebab turunnya awal surat At-Tahrim ya. Nah, jadi ada yang ulama yang mengaitkan bahwa turunnya surat At-Tahrim itu salah satunya itu adalah dari peristiwa ini. Ya. Itu selanjutnya teh. Nah, kemudian yang berikutnya Bunda Hafsah itu pernah dicerai dan kemudian dirujuk kembali. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah menceraikan Bunda Hafsah dengan talak raj'i, yaitu talak yang masih dapat rujuk. Ada yang mengatakan, jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah menceraikan karena peristiwa rahasia tadi ya yang Bunda Hafsah bocorkan kepada Aisyah sehingga menyebabkan turunnya ayat surat At-Tahrim. Namun tidak ada riwayat yang jelas ya menunjukkan ke arah itu gitu. Jadi Bunda Hafsah hanya menyatakan pada saat itu ketika ditanya itu menyatakan bahwa Rasulullah menceraikannya bukan karena kebencian Rasul atau yang ada padanya. Jadi sejak kejadian tadi ditegur oleh Allah ya dengan surat At-Tahrim, maka Bunda Hafsah itu menjadi bahan pelajaran, jadi sangat hati-hati menjaga rahasia gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu melalui malaikat Jibril Rasulullah Allah menitipkan pesan gitu ya melalui malaikat Jibril. Jadi pesannya itu adalah rujuklah dengan Hafsah. Dia adalah wanita yang paling malam dan jadi istrimu di surga. Ya. Begitu ya Ahmad ya. Di sini sebentar ya. Kenapa? Anggi, Anggi, Anggi. Halo. Mau teh? Ya. Bisa diteruskan untuk yang berikutnya teh? Bukan? Oh iya. Ya, ngangkat teh. Iya. Ahmad dengan Teh Anggi dulu ya. Dengan Teh Anggi dulu. Silakan Teh Anggi. Ya. Baik ya, Ahwat semuanya. Saya coba lanjutkan ya tadi pemaparan
yang tadi sudah dijelaskan gitu ya oleh Teh Nura ya, yang tentang bahwa Bunda Hafsah itu pernah kemudian dicerai gitu ya oleh Rasulullah. Tadi dikatakan ya bahwa memang Bunda Hafsah itu kan karena kebencian Rasulullah gitu ya terhadap beliau gitu ya. Walaupun memang ada beberapa pendapat gitu ya, beberapa pendapat dari ulama ya yang mengkaitkan gitu ya, diantaranya tentang ya tadi ya peristiwa bocornya gitu ya, rahasia yang harusnya itu disimpan gitu oleh Bunda Hafsah, kemudian beliau mengatakan rahasia tersebut kepada Bunda Aisyah gitu. Tapi itu hanya pendapat gitu ya, hanya pendapat para ulama. Dan memang untuk eh, untuk kepastiannya sendiri, Bunda Hafsah hanya mengatakan bahwa Rasulullah itu mencerainya bukan karena kebencian atau karena aib yang ada padanya. Nah, kemudian memang ini dipertegas juga ya dengan pesan gitu ya dari Allah gitu ya kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril yang memerintahkan gitu ya kepada Rasulullah untuk rujuk kepada Hafsah, kepada Bunda Hafsah, karena Bunda Hafsah ini adalah wanita yang banyak melakukan saum ya, dan juga beliau banyak melakukan sholat malam, dan Bunda Hafsah itu akan menjadi istrimu di surga. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud ya. Dan ini hadis ini dinilai sahih ya oleh sebagian ulama. Jadi memang kehidupan rumah tangga itu memang selalu ya memiliki dinamika ya atau romantikanya tersendiri ya, termasuk ya kehidupan rumah tangga yang ada pada Rasulullah gitu ya dan para istrinya gitu. Jadi riak-riak kehidupan yang mungkin sangat mungkin ya datang gitu ya, silih berganti gitu ya, tidak terkecuali kepada kehidupan rumah tangga Rasulullah gitu. Tapi memang untuk rumah tangga Rasulullah itu sendiri itu ada bimbingan gitu ya, ada bimbingan dan perlindungan Allah gitu ya, sehingga setiap kejadian yang beliau alami dan juga para istrinya alami itu selalu memiliki hikmah dan pelajaran mendalam bagi setiap muslim gitu. Ya, bahkan di balik itu justru terungkap gitu ya kemuliaan Hafsah dari sumber yang tidak terbantahkan, yaitu tadi ya hadis riwayat Abu Daud itu gitu ya, yang di mana malaikat Jibril tadi datang bawa pesan ya untuk Rasulullah itu rujuk kepada Hafsah karena beliau itu adalah wanita yang gemar berpuasa dan juga banyak melakukan sholat malam, dan dia akan menjadi istrimu di surga gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini peran Bunda Hafsah ya dalam pembukuan Al-Quran gitu. Jadi memang salah satu ya keutamaan terbesar gitu Bunda Hafsah binti Umar radhiyallahu anha itu adalah amanah yang diberikan kepada beliau ya untuk menjaga mushaf Al-Quran. Nah, peran ini menjadikan Bunda Hafsah itu sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah terpeliharanya Al-Quran hingga sampai kepada umat Islam saat ini, hingga sampai kepada kita ya gitu. Nah, mengapa gitu mushaf itu kemudian dipercayakan gitu ya kepada Bunda Hafsah gitu. Kenapa gitu ya Bunda Hafsah yang kemudian dipercaya untuk menyimpan mushaf Al-Quran. Nah, para sahabat itu sangat mengenal ya kepribadian Bunda Hafsah radhiyallahu anha. Jadi beliau itu dipilih karena memiliki sifat-sifat berikut ini. Beliau itu terkenal dengan amanah ya, dapat dipercaya. Terus beliau itu sangat teliti ya gitu. Jadi mampu menjaga dokumen penting tanpa ada perubahan sedikit pun. Nah, beliau juga seorang muslimah yang sangat berilmu ya. Gitu tadi ya dikatakan di slide sebelumnya gitu ya bahwa tidak sangat sedikit ya, termasuk sedikit ya. Bukan hanya kalangan wanita gitu ya, tapi juga untuk kalangan kaum Quraisy gitu ya pada saat itu yang bisa mampu memiliki kemampuan membaca dan menulis gitu. Itu sangat sangat jarang memiliki kemampuan seperti itu gitu ya, karena memang kan
orang Quraisy itu kan dulunya terkenalnya dengan hafalan ya gitu. Ya, dengan hafalan gitu. Jadi makanya kalau kita pernah nonton gitu ya film Rasulullah gitu ya, terus banyak gitu ya penyair gitu yang melantunkan syair gitu ya, bahkan tanpa teks ya, karena mereka memang daya hafalannya itu gitu. Tapi memang untuk budaya masyarakat Arab saat itu untuk kemampuan membaca dan menulis itu sangat-sangat jarang gitu. Sangat jarang dimiliki oleh masyarakat Quraisy saat itu. Jadi hanya kalangan tertentu ya gitu. Nah, terus yang keempat, beliau itu kan sangat dekat ya dengan Rasulullah gitu. Jadi beliau itu memahami ya wahyu yang turun dan memiliki hubungan yang dekat dengan kehidupan Nabi. Terus beliau juga memiliki ketakwaan ya dan keimanan yang kuat gitu kepada Allah. Jadi kesolehan dan ketakwaannya itu menjadi jaminan bahwa amanah tersebut akan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ya. Berikutnya. Nah, berikut ini adalah bagan dan uraian ya sejarah alur pengumpulan serta pembukuan Al-Qur'an. Jadi kalau dimulai kan wahyu itu kan dimulai ketika zaman Rasulullah ya. Nah, ketika wahyu itu turun itu kan secara bertahap ya. Jadi tidak langsung. Nah, kemudian Rasulullah kan menyampaikan ya wahyu tersebut kepada umat Islam ya, kepada para sahabat gitu. Dan memang karena tadi ya kebanyakan gitu ya dari kaum muslimin ya gitu yang menghafal ya gitu. Jadi dengan hafalan gitu. Dengan hafalan para sahabat walaupun memang Rasulullah saat itu sudah memiliki visi yang maju ya, visi yang ke depan gitu, sehingga beliau itu memang memerintahkan juga gitu ya kepada sebagian sahabat yang memiliki tadi ya kemampuan membaca dan menulis ya. Di antaranya itu ya sahabat Rasulullah yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dan diperintahkan gitu oleh Rasulullah untuk menulis wahyu itu. Di antaranya itu ada Zaid bin Sabit, terus ada juga Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Itu sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Nah, sahabat-sahabat inilah yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis wahyu yang turun gitu. Nah, kemudian memang tapi penulisannya itu ya, pencatatan itu masih di media-media yang sederhana ya. Kayak seperti pelepah kurma, batu, kulit, kulit binatang, tulang dan sebagainya gitu. Dan zaman Rasulullah itu belum dibukukan ya dalam satu jilid utuh, jadi masih terpisah-pisah. Nah, kemudian kan setelah Rasulullah wafat ya, khilafan itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, ketika zaman khilafan Abu Bakar gitu ya, itu jadi ya peristiwa besar ya, yaitu salah satunya ya, terjadi banyak peristiwa, salah satunya adalah Perang Yamamah gitu. Nah, di perang ini itu banyak sahabat-sahabat sahabat-sahabat Rasulullah ya yang penghafal Al-Qur'an itu gugur gitu ya di perang ini. Jadi kurang lebih ada 70 lebih lah. 70 para penghafal Al-Qur'an itu yang gugur gitu. Nah, ini kemudian membuat Umar bin Khattab itu sangat khawatir lah ya gitu ya. Sangat khawatir. Jadi kalau nanti banyak di antara para sahabat penghafal Al-Qur'an yang gugur gitu ya, yang semakin banyak, maka dikhawatirkan gitu ya akan kelestarian Al-Qur'an itu akan hilang gitu. Makanya kemudian Umar bin Khattab ini mengusulkan gitu ya kepada Khalifah Abu Bakar untuk dilakukan pengumpulan Al-Qur'an gitu. Walau memang sebelumnya Abu Bakar itu ketika menerima usulan dari Umar bin Khattab itu agak belum bisa menerima ya gitu, karena memang belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah gitu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini terus mendesak Abu Bakar gitu bahwa harus ada gitu pengumpulan Al-Qur'an gitu, karena kita intinya mah harus melestarikan Al-Qur'an gitu.
Nah, akhirnya karena Umar bin Khattab terus mendesak dan memang ini ide yang sangat bagus gitu ya. Akhirnya Khalifah Abu Bakar kemudian setuju ya dengan usulan dari Umar bin Khattab. Lalu kemudian Abu Bakar memerintahkan tadi ya salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan media tulis dan hafalan hufaz gitu. Akhirnya kemudian Zaid bin Sabit melaksanakan ya tugasnya yang sangat besar ini dengan keseriusan dan dengan penuh tanggung jawab. Dan akhirnya terbentuklah mushaf tunggal pertama ya, mushaf induk. Nah, terus kemudian kekhilafan Abu Bakar itu kan kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Terus kemudian Abu Bakar wafat dan sebelum ya berwasiat mengenai diantaranya tentang pergantian kepemimpinan gitu ya kepada Umar dan juga berwasiat tentang mushaf ini gitu, mushaf ini ya gitu. Jadi yang awalnya kan mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar, kemudian akhirnya pindah ke Umar bin Khattab. Gitu. Umar bin Khattab itu kurang lebih kekhilafan itu sekitar 12 tahun ya. Gitu. Nah, terus kemudian kan ada peristiwa ya Umar bin Khattab itu ditusuk gitu ya oleh orang pengkhianat gitu ya, pengkhianat. Nah, kemudian sebelum wafat gitu ya, Umar itu sempat berwasiat kepada para sahabat agar mushaf Al-Qur'an ini mesti diserahkan dan dijaga oleh Hafsah binti Umar gitu. Ya, kenapa? Tadi sudah diterangkan ya di slide sebelumnya ya tentang keutamaan yang dimiliki oleh Hafsah ya gitu. Salah satunya tadi beliau sangat gitu ya, sangat dekat dengan Rasulullah gitu dan salah satu wanita yang sangat berilmu ya gitu. Nah, maka kemudian Hafsah menjadi pemegang salinan sah utama Al-Qur'an. Nah, kemudian kan setelah Umar bin Khattab wafat ya, kekhilafan itu kemudian beralih kepada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, saat kekhilafan Utsman bin Affan memang daerah Islam itu tuh semakin meluas ya gitu. Dan Utsman bin Affan itu banyak mengirimkan para sahabat gitu ya yang paham gitu ya dengan isi Al-Qur'an untuk mengajarkan umat Islam di negeri-negeri yang disinggahi gitu. Nah, cuman memang kemudian ada terjadi dinamika ya, yaitu adanya perbedaan dialek atau bacaan yang ini tuh lumayan bisa memicu perselisihan umat gitu. Nah, kemudian ada salah satu sahabat gitu ya yang mengusulkan kepada Utsman bin Affan agar dilakukan standarisasi dialek gitu. Jadi harus harus ada dilakukan penggandaan gitu ya, penggandaan Al-Qur'an yang untuk kemudian dikirim gitu ya ke negeri-negeri kaum muslimin gitu. Nah, makanya kemudian Khalifah Utsman ini meminjam mushaf asli yang disimpan oleh Hafsah binti Umar sebagai rujukan penyalinan Al-Qur'an gitu. Nah, kemudian Utsman bin Affan mengutus ya, memerintahkan Zaid bin Sabit ya gitu. Dan kawan-kawan ya. Jadi diantaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Terus ada lagi Abdurrahman bin Syafah gitu ya. Nah, itu kemudian Zaid bin Sabit dan kawan-kawan tadi kemudian melakukan standarisasi dialek Quraisy gitu. Nah, akhirnya terbentuklah mushaf Utsmani yang dikirim ke wilayah-wilayah Islam gitu. Jadi memang sangat besar ya peran Hafsah binti Umar ya dalam menyimpan mushaf Al-Qur'an ini gitu, dan beliau sangat menjaga gitu ya, sangat menjaga mushaf ini dengan sangat baik, sehingga ketika kebayang ya dari Abu Bakar gitu ya, dari Abu Bakar terus kemudian pemerintahan ayahnya gitu Umar bin Khattab
sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan, mushaf itu tetap terjaga dengan sangat baik gitu. Berikutnya, nah jadi hadis yang diriwayatkan Bunda Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Itu jadi dalam periwayatan hadis, Bunda Hafsah juga termasuk sahabat wanita yang meriwayatkan beberapa hadis ya. Gitu. Walaupun memang tidak sebanyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah ya. Gitu. Bentar ya. Kak Yura, gimana? Bisa melanjutkan lagi? Alhamdulillah ya, dedenya udah bobo. Mangga Teh Nura, silahkan untuk dilanjutkan pemaparannya. Ya. Atur nuhun Teh Anggi ya, di ini dulu akhwat sekalian hapunten ya, karena kan mengejar waktu juga, jadi kematerian harus tersampaikan semua. Alhamdulillah, atur nuhun bantosanana Teh Anggi. Alhamdulillah ini si kecilnya tidur. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Solehah, alhamdulillah. Iya, karena mungkin waktu ini jamnya tidur. Jamnya tidur, betul, jadi minta ya. Tadi itu sampai kepada pengumpulan ya Teh Anggi ya, pengumpulan untuk pembukuan Al-Qur'an. Enggak Teh, ke hadis-hadis yang diriwayatkan Bunda Hafsah binti Umar. Iya, betul. Jadi tadi ya alhamdulillah sudah disampaikan oleh Teh Anggi tadi pengumpulan ya. Hadis yang diriwayatkan Bunda Hafsah binti Umar. Jadi dalam periwayatan hadis, Bunda Hafsah itu termasuk sahabat wanita yang meriwayatkan beberapa hadis. Walaupun memang tidak sebanyak Bunda Aisyah ya, kalau Bunda Aisyah kan 2000 lebih ya hadis yang tadi diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Jadi hadisnya itu didapatkannya dari mana? Ya dari sumbernya langsung, yaitu Rasulullah sebagai suaminya dan dari Umar bin Khattab sebagai ayahnya. Nah, Imam Nawawi mengatakan gitu ya bahwa hadis yang diriwayatkan Bunda Hafsah itu sebanyak 60 hadis, akan tetapi yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim ada 4 hadis. Ya. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Muslim ya ada 6 hadis. Nah, di antara hadis yang riwayatannya bersumber dari tadi Bunda Hafsah itu yaitu tentang Rasulullah gitu ya. Biasanya apabila seseorang muazin telah selesai dari azan subuh dan telah jelas waktu subuh, maka beliau sholat 2 rakaat ringan ya, 2 rakaat ringan sebelum sholat fardu dilaksanakan. Jadi salah satunya itu Bunda Hafsah itu meriwayatkan tentang adanya sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, secara perawiannya mah begini ya, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Yahya. Dia berkata, aku membaca di hadapan Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, sesungguhnya Hafsah Ummul Mukminin mengabarkan tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum melaksanakan sholat fardu, Rasulullah biasanya melaksanakan sholat 2 rakaat ya. Itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Hafsah. Kemudian selanjutnya slide selanjutnya wafatnya Bunda Hafsah binti Umar. Jadi Bunda Hafsah binti Umar bin Khattab itu wafat pada bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah. Jadi ada yang mengatakan di tahun 45 Hijriah, ada juga yang mengatakan di tahun 41 gitu ya. Di usia 60 tahun ya. Nah, ini tadi kan saya katakan ada di tahun 45 Hijriah, ada juga yang meriwayatkan bahwa dia wafat pada 41 Hijriah, yaitu pada saat Hasan bin Ali
pertama kali berbaiat kepada Muawiyah di bulan Jumadil Ula. Nah, Bunda Hafsah itu ketika meninggal itu yang mengimaminya ya salat jenazahnya itu oleh Marwan bin Hakam. Siapa itu Marwan bin Hakam? Marwan bin Hakam itu adalah gubernur Madinah pada saat itu. Bahkan Marwan bin Hakam di sini juga ikut menggotong jenazahnya Bunda Hafsah ya ke peristirahatannya yang terakhir. Begitu Ahwat mungkin cerita pemaparan Bunda Hafsah binti Umar dari awal secara tadi ya dari awal saya menyampaikan tadi secara biografi sampai kepada wafatnya. Mungkin Teh Anggi untuk pemaparan itu saja. Mangga dikembalikan lagi ke Teh Anggi. Ya, alhamdulillah ya. Jazakillah khairan katsiran ya kita ucapkan kepada Teh Nura ya. Alhamdulillah atas pemaparan materinya yang sangat inspiratif ya mengenai Bunda Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik untuk teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat kajian sekalian, kita kemudian masuki acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi bagi akhwat yang ingin bertanya dapat langsung ya untuk bertanya atau dapat juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Selain sesi tanya jawab, majelis ini juga terbuka ya bagi akhwat yang ingin saling berbagi ya, yang ingin mendapatkan hikmah, melengkapi pembahasan atau berbagi pengalaman terkait materi kita hari ini. Dipersilakan ya. Mangga Ahwat. Teteh-teteh di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ya, Assalamualaikum. Teh Anggi mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Teh Elis. Terkait apa ya keutamaannya salah satu keutamaan dari bunda itu kan dari sebelum menikah atau dari kecil sudah pandai membaca dan menulis gitu. Apa ya yang melatar belakangi sehingga beliau itu memiliki kemampuan itu gitu. Padahal maksudnya bangsawan yang lain juga kan banyak gitu ya, tapi mereka tidak tertarik ya untuk mungkin belajar membaca, menulis. Sementara keluarga Umar bin Khattab, anaknya itu kan perempuan ya, dan saat itu di masa itu kan perempuan itu ya laki-laki aja tidak belajar, apalagi perempuan kayak gitu. Jadi latar belakang mungkin pendidikan atau latar belakang keluarga sehingga beliau mendapatkan keistimewaan seperti itu gitu ya. Barangkali ada gitu. Ya itu aja. Ya baik Teh Elis, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ya Teh Nura, jadi apa gitu ya yang merangsang ya Bunda Hafsah itu untuk bisa memiliki gitu ya kemampuan membaca dan menulis yang memang saat itu sangat jarang ya, sangat jarang, bahkan bukan hanya kaum wanita ya, tapi juga masyarakat Quraisy saat itu tuh sangat jarang yang memiliki kemampuan membaca dan menulis gitu. Apa yang kemudian melatar belakangi beliau bisa memiliki kemampuan itu? Silakan Teh Nura. Baik Teh Anggi, mungkin nanti ahwat sekalian juga bisa menambahkan ya barangkali jawaban dari saya kurang kan bisa ditambahkan karena kan kalau dari segi wawasan bisa mungkin ahwat di sini lebih bisa mengetahui ya tentang Bunda Hafsah di sini. Akan tetapi yang saya ketahui bahwa memang Bunda Hafsah itu belajar dari salah satu
bunda lagi gitu ya, yang namanya tuh Ashifa gitu ya, dimana Ashifa ini memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, dan pada saat itu juga Umar bin Khattab itu mengarahkan gitu ya, mengarahkan Bunda Hafsah untuk belajar dengan Ashifa ini gitu. Sehingga Bunda Hafsah itu memiliki kemampuan tadi ya, membaca dan menulis, karena memang kalau dari kalangan apa ya istilahnya tuh, kalau dari kalangan tertentu itu memang belajar ya, mempelajari hal itu gitu. Namun untuk yang latar belakangnya gitu ya, latar belakangnya sehingga apa Bunda Hafsah ini mempunyai keinginan gitu ya untuk membaca dan menulis, mungkin dari akhwat sekalian di sini ada yang bisa menambahkan, silakan. Akan tetapi kalau yang saya tahu mah itu ya, bahwa memang belajar dari Ashifa di sini gitu ya. Di mana Ashifa ini mempunyai kemampuan membaca menulis dan mempunyai kemampuan untuk ilmu pengobatan juga. Begitu. Bahkan Ashifa di sini pada saat Khalifahan Umar bin Khattab itu diberikan amanah untuk menjaga pasar ya, menjaga pasar dari kecurangan gitu ya pada saat itu teh. Kalau di film Umar bin Khattab itu ada gitu ya, di sana dikisahkan bahwa Ashifa ini diberikan amanah oleh Rasul itu oleh Umar bin Khattab itu untuk menjaga pasar dari kecurangan gitu ya, pada saat itu sering dilakukan oleh para pedagang. Karena mungkin karena kemampuan tadi ya, kemampuan membaca dan menulisnya sangat baik sehingga diberikan amanah itu. Mangga barangkali dari yang lain bisa menambahkan, atau dari Teh Anggi sendiri barangkali Teh Anggi. Dari teteh-teteh lain, barangkali ada yang mau menambahkan. Teteh sama Mas dulu Mbak di sana. Yuk. Nanti sama Ibu. Ayo di sana dulu saya. Di sana dulu, Mbak. Jadi kalau dari saya pribadi gitu ya, saya tidak khusus ke Bunda Hafsahnya gitu ya, tapi memang di kalangan kaum Quraisy saat itu ya, beberapa keluarga itu ya yang memang biasanya itu dari kalangan yang terpandang ya, dari kalangan bangsawan gitu ya. Makanya kan kayak kan kalau Umar bin Khattab juga itu kan dari keluarga yang terpandang ya, keluarga yang jadi di situ Umar bin Khattab dan keluarga itu sangat concern juga ya tentang masalah kemampuan membaca dan menulis ini gitu. Makanya salah satu sahabat Rasulullah yang lain gitu ya, yang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang memang sangat jarang gitu ya dimiliki oleh orang-orang Quraisy itu, yaitu satunya adalah Muawiyah ya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Tahu Muawiyah ini memang hidup gitu ya, hidup di keluarga yang sangat terpandang gitu ya, dan dari kalangan bangsawan juga gitu. Memang keluarga yang memiliki concern gitu ya terhadap kemampuan membaca dan menulis gitu. Ya kalau dari saya itu ya, mangga dari yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Dari Teh Elis apakah cukup? Mudah-mudahan tidak puas ya saya mencari rujukan dari yang lain ya. Cukup Teh Anggi, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, dari yang lain mungkin ada yang tanya lagi yang mau berbagi terkait pemaparan kematerian kita pada hari ini.
kalau dari pelajaran gitu ya, pelajaran yang bisa kita ambil juga gitu ya dari tadi ya pemaparan yang disampaikan oleh Teh Nura gitu ya. Jadi memang Masya Allah ya gitu. Betapa gitu ya Bunda Hafsah ini beliau sangat uh, ikhlas gitu ya ketika harus hidup sederhana gitu ya dengan Rasulullah. Beliau tidak kemudian fokus untuk mengkayakan secara materi gitu, tapi beliau itu fokus kepada kekayaan spiritual dan juga kekayaan ibadah gitu dalam beribadah. Yaitu bisa menjadi salah satu ya yang gitu. Jadi bukan untuk bukan untuk mengejar kemewahan duniawi gitu, tapi yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana agar rumah kita itu kaya dengan nilai-nilai ibadah gitu dan juga fokus terhadap ilmu ya gitu. Terus tadi juga Masya Allah ya ketika seorang ayah gitu ya Umar bin Khattab yang sangat care gitu ya, perhatian gitu ya terhadap putrinya yang saat itu menjanda di usia muda gitu. Lalu bagaimana gitu beliau kemudian berinisiatif ya mencarikan jodoh yang terbaik gitu ya bagi putrinya, mencarikan jodoh yang soleh gitu kan. Makanya kemudian kan beliau berikhtiar ke Abu Bakar gitu ya, terus kepada Umar yang memang kan dikenal oleh kepada Abu Bakar dan juga kepada Utsman ya, yang memang beliau kenal para sahabat ini memiliki kualitas keimanan yang sangat baik gitu. Itu yang kemudian beliau ingin menjadi calon suami bagi anak gitu. Walaupun memang kan saat itu karena ada ada Rasulullah yang berulang kali gitu ya mengucap nama Hafsah gitu ya, sehingga Abu Bakar kemudian tidak menerima gitu ya, tidak menerima karena tadi ya dikatakan beliau itu tidak mau mendahului ya Rasulullah gitu. Dan memang oleh Rasulullah kemudian kan dikatakan gitu ya bahwa Bunda Hafsah ini akan dinikahkan gitu ya dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar gitu ya, yaitu Rasulullah, dan juga Utsman gitu ya, Utsman bin Affan akan dinikahkan dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah gitu. Ya, makanya Utsman kan kemudian dinikah Rasulullah dengan putrinya ya, gitu. Putrinya yang bernama Ummu Kulsum ya, sebelumnya Utsman bin Affan yang juga putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah itu meninggal dunia. Makanya Utsman itu kemudian dikenal dengan seorang yang memiliki dua cahaya gitu, karena beliau itu menikahi dua putra Rasulullah secara berurutan gitu ya. Anggi mau menambahkan barangkali ya, boleh. Silahkan Teh Elis. Ya, jadi kalau kita berbicara sejarah, memang banyak fakta-fakta sejarah yang mungkin kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini bisa jadi berbeda secara nilai gitu ya. Tadi Umar bin Khattab menawarkan kepada Abu Bakar, yang Abu Bakar itu sudah memiliki istri gitu ya, terus usianya juga terpaut jauh. Terus dengan Rasulullah pun kan perbedaan usianya jauh gitu ya. Tapi intinya memang ada hal-hal yang bisa jadi secara kebiasaan saat ini dengan kebiasaan zaman dulu itu berbeda gitu. Dan itu bukanlah poin utama mengkaji sejarah gitu. Justru ketika kita mengkaji sejarah itu nilai-nilainya yang kemudian kita adopsi kan gitu. Kalau tadi mah dari Bunda Hafsah gitu ya, bagaimana seorang wanita memiliki sebuah keutamaan gitu ya, yang mana Allah gitu.
ketika Bunda Hafsah memiliki kemampuan membaca dan menulis yang itu jarang dimiliki oleh bukan hanya para wanita, bahkan kaum laki-laki pun jarang memiliki kemampuan itu, dan kemampuan itu beliau maksimalkan di jalan Allah untuk istilahnya apa ya, menjadi sebuah karya atau wakaf atau ilmu yang kemudian terus mungkin mengalir pahalanya, insya Allah mengalir pahalanya sampai sekarang. Kita refleksikan kepada masa kini gitu ya, kondisi gimana kita di sini kan ada ahwat-ahwat ya yang memiliki kemampuan misalkan di bidang sekarang kan yang itu tuh informatika ya, memiliki pemahaman tentang komputer, mesin gitu ya, sesuatu yang mungkin jarang dimiliki gitu. Kalau kemampuan memasak mah ya itu mah standar gitu ya. Walaupun sekarang kemampuan memasak pun jarang. Sudah mulai itu ya, sudah mulai mundur memasak sekarang perempuan banyak yang nggak bisa gitu ya. Tapi karena banyak COVID ya. Tetapi maksudnya ada keilmuan-keilmuan yang memang itu jarang dimiliki. Maka kalau Ahwat di sini memiliki kemampuan yang memang istilahnya itu sesuatu. Ada yang pandai menulis, ada yang pandai tadi ya dalam memahami tentang teknologi komputer, suka mendesain gitu ya, suka bikin video, suka eh, membuat membuat prakarya gitu kan, atau apapun itu. Ketika niat awalnya seperti Bunda Hafsah ingin menjadikan segala sesuatu dalam dirinya sebagai amal soleh, amal jihad, maka kemampuan itu akan menghantarkan gitu kan kepada sebuah eh, karya yang nyata gitu. Jadi ketika dulu Bunda Hafsah berkarya, yang karyanya itu kita rasakan sampai saat ini gitu ya, Al-Quran masih terpelihara keotentikannya sampai detik kita saat ini membacanya, beda dengan kitab-kitab yang lain yang sudah banyak diubah-ubah gitu kan, lamanya sendiri kan gitu. Nah, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang masih otentik dari abad ke-14 sampai abad sekarang, abad ke-20. Nah, maka kita pun akan mampu, insya Allah bisa membuat karya-karya yang mungkin nanti bermanfaat dan bisa dirasakan oleh anak keturunan kita, generasi jauh di bawah kita. Ketika Bunda Hafsah menjaga amanahnya gitu ya, menjaga mushaf Al-Quran, maka amanah kita adalah menjaga Al-Quran ini di rumah-rumah kita gitu, agar tetap dikenal oleh anak-anak kita, agar ada tetap di hati kita, agar tetap dilantunkan oleh lisan kita, lisan anak-anak kita, dan lisan generasi yang saat ini kita jaga bersama gitu ya. Karena generasi ini bukan tugas perorangan, misalkan Teh Nura jaga anak-anaknya, Teh Anggi jaga anak-anak, enggak gitu. Tapi ini adalah tugas kolektif kita bersama, menjaga generasi ini agar tetap bisa mengenal Al-Quran, agar generasi ini bukan lagi kayak sekarang tuh kan dikenalnya generasi sandwich gitu ya, generasi-generasi yang memang mental tempe gitu ya. Bagaimana kita menghadirkan kembali mental-mental seperti Bunda Hafsah gitu, yang kuat dalam kekurangan, kuat dalam kesederhanaan, tetap bersabar atas ujian. Ketika Bunda Hafsah diceraikan oleh Rasulullah, beliau tidak mengumbar kesedihannya gitu ya. Beliau diam dalam doanya kepada Allah, dan Allah lah sendiri yang kemudian membelanya gitu, menurunkan malaikat Jibril dan menyuruh Rasulullah untuk merujuki gitu ya. Padahal ketika Bunda Hafsah itu diantarkan, sebenarnya kalimatnya itu kan diantarkan pulang ke rumah ayahmu gitu ya. Jadi bukan kalimat yang kasar gitu ya. Cuman makna itu tuh berarti talak gitu. Kemudian beliau diantarkan oleh Rasulullah ke rumahnya, itu sama ayahnya dimarahin. Sama ayahnya dimarahin. Apa karena Umar bin Khattab itu lebih mencintai Rasulullah daripada anaknya sendiri gitu. Anaknya tuh dimarahin, kamu ngapain ini? Tapi Bunda Hafsah tidak istilahnya mengadu, ayah segini suamiku gitu. Enggak gitu. Justru beliau mendengarkan gitu ya, tidak membantah, tidak mengumbar kesedihan gitu ya. Beliau hanya berharap kepada Allah. Dan diamnya Bunda Hafsah itu kemudian membuat Allah lah yang kemudian menjawab gitu.
Kemudian Rasulullah menjemput gitu ya, dan ketika Umar bin Khattab melihat Rasulullah menjemput dan mendengar ceritanya gitu ya, betapa bangga gitu kan Umar bin Khattab, ternyata anakku yang aku marahi dibela oleh Allah gitu. Dibela oleh Allah, bahkan Rasulullah pun disuruh rujuk dengan Bunda Hafsah itu Allah yang memerintahkan langsung gitu. Betapa Sayyidina Umar merasa bangga dengan anaknya yang mungkin tadi sebelum Rasulullah datang menjemput itu udah dimarahin habis-habisan gitu oleh Umar bin Khattab gitu ya. Jadi kalau dengar ceritanya tuh lucu gitu karena setelah itu tuh ya, setelah Bunda Hafsah pulang kan sebenarnya bukan bukan masalahnya itu bukan hanya Bunda Hafsah aja ya, tapi Bunda Hafsah, Siti Aisyah dan istri-istri yang lain gitu itu punya kaitannya. Istri-istri Rasul yang lain dimarahi oleh Umar bin Khattab. Kenapa kalian begini gitu ya? Kebayang ya gitu istri-istri Rasul gitu kan. Padahal istri Rasul, tapi ternyata dinamikanya banyak juga sama aja kayak kita gitu. Ada kecemburuan, ada katanya ada fenomena mendiamkan. Rasulullah didiamkan oleh istri-istrinya sampai akhirnya Umar bin Khattab tuh yang turun memarahi istri-istrinya. Jadi jadi memang jangan kita menganggap bahwa pernikahan Rasulullah itu tanpa celah gitu. Banyak permasalahan, banyak apa. Tapi yang harus kita angkat tuh bukan itunya. Karena sekarang itu kaum yang benci Islam justru mengangkatnya itu ya. Bahwa Rasulullah menikahi anak kecil gitu ya di bawah umur. Bahwa Rasulullah memiliki banyak istri. Bahwa Rasulullah begini dan begitu gitu ya, itunya yang diangkat padahal di latar belakang pernikahannya gitu kan, kemudian latar belakang sejarah saat itu, budaya saat itu seperti apa, mereka samakan dengan zaman sekarang dan mereka angkat itu. Padahal kalau kita melihat bagaimana ya Rasulullah mensikapi kecemburuan para istrinya, ternyata sebuah penyikapan yang sangat apa ya, sangat lembut gitu ya, sangat sangat ya menjadi sebuah toladan lah gitu bagaimana. Dan bagaimana para istri gitu ya, juga menyikapi teguran-teguran yang diberikan baik oleh Rasulullah maupun oleh Allah. Bagaimana para istri itu setelah ditegur itu tidak ada istilah pundung dan lain-lain gitu ya, tapi menerima, memperbaiki dan tidak mengulangi gitu. Ya itulah yang kemudian harus kita contoh gitu. Jadi bukan bukan fakta sejarahnya kita yang harus kita fokus, tapi nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai amal-amal kebaikan, bahwa setiap bunda, setiap ummul mukminin gitu ya, ummahatul mukminin itu memiliki keutamaannya masing-masing gitu. Kita melihat kemarin ya Bunda Khadijah dengan berbagai macam, mungkin tidak bisa disebutkan karena saking banyaknya keutamaan beliau. Kemudian Bunda Sauda yang ternyata kesederhanaannya, kelapangannya menerima madu gitu, madunya ya gitu ya, menerima kemudian eh, digelak tawanya, riangnya gitu. Kemudian Bunda Aisyah dengan keceriaannya, ilmunya yang tinggi gitu kan, kecemburuannya, semangatnya. Sekarang kita dihadapkan dengan Bunda Hafsah yang tegar gitu, kemudian yang memiliki kemampuan gitu, yang kemudian unggul. Nanti istri-istri yang lain pun sama gitu. Ada yang memiliki keutamaan apa, ada keutamaan apa. Jadi setiap perjalanan Ummahatul Mukminin itu ada kisah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran gitu. Itu ya Teh Anggi ya. Jadi kalau misalkan ada akhwat yang masih agak mungkin apa ya mendengar Rasulullah istri kelima gitu asa gitu kan. Sekarang tuh kan istri dua aja lumayan ya. Jangan samakan gitu. Fakta-fakta seperti itu jangan kita ambil sama dengan masa sekarang karena memang kondisi dulu tuh berbeda dengan kondisi sekarang. Bahkan dulu itu kalau di luar Arab gitu ya, di luar Islam itu lebih lebih kacau lagi ya. Kayak pernikahan ibu menikahi anak, kakak menikahi adik, itu tuh suatu yang lebih lebih tidak berapa ya, lebih tidak beradab lagi gitu. Karena kalau Islam mah ada tetap batasan-batasan gitu ya, tapi kalau di luar itu bahkan ya seperti itu untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan mereka menikah dengan sesama saudara gitu. Kalau di Islam eh, itu dilarang justru ya, pernikahan yang dilarang gitu. Tapi kalau misalkan ke sini-sini kan kemudian Allah membatasi ketika ada poligami pun hanya boleh dibatasi sampai 4. Setelah itu tidak boleh gitu.
Bahkan Rasulullah pun ketika menikahi para ummahatul mukminin itu Allah pun memberikan batasan gitu. Jadi ada ayat yang nanti itu ada menyebutkan tidak boleh lagi ini Rasulullah menikah atau menceraikan dan mengganti gitu ya. Asal misalnya jumlahnya 9. Ah ya udah ini cerain satu, masuk satu kan tetap 9 nah gitu. Tidak gitu. Jadi ada nanti itu ada surat yang nanti terkait ya, masih dengan At-Tahrim tadi terkait Allah tuh sudah istilahnya membimbing untuk pernikahan beliau gitu. Dikatakan setelah ini tidak boleh lagi menambah istri atau menukar walaupun misalnya kecantikannya ataupun hal lain memikat hati Rasulullah gitu. Jadi memang pernikahan Rasulullah dengan para ummahatul mukminin itu di bawah bimbingan langsung dari Allah. Mungkin itu ya tambahannya Teh Anggi. Ya, alhamdulillah jazakillah khairan katsiran ya Teh Elis atas sharingnya yang sangat menginspirasi ya buat kita semua ya. Ya semoga kita bisa meneladani ya meneladani setiap apa yang dilakukan oleh ummul mukminin ya gitu. Termasuk di sini Bunda Hafsah ya. Teh Nura bagaimana? Kita cukupkan saja ya karena keterbatasan waktu. Iya, Teh Anggi. Iya, Teh Anggi. Ya. Ya, alhamdulillah ya Ahwat semuanya atas partisipasi dari teteh-teteh semuanya. Ya, jadi untuk kali ini sesi tanya jawab dan diskusi kita cukupkan terlebih dahulu. Nah, bagi sahabat yang pertanyaan belum sempat terjawab atau ingin berdiskusi lebih lanjut, insya Allah kita bisa sambung ya di kesempatan kajian berikutnya. Atau bisa juga ya bertanya dan berdiskusi di grup WhatsApp kajian Ummahatul Mukminin. Ya, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi dari pemaparan materi serta diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan ya bahwa Bunda Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha adalah sosok teladan yang tidak hanya memiliki keteguhan iman dan ketakwaan yang tinggi, tapi beliau juga memiliki kecerdasan, ketelitian, serta dedikasi yang luar biasa dalam menjaga keutuhan Al-Quran. Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi wanita yang berilmu, rajin beribadah, dan amanah dalam menjaga kebaikan. Dan dari beliau juga kita gitu ya, belajar bagaimana seorang istri itu hendaknya memantapkan kekuatan rohaninya dengan rajin dan gemar beribadah. Selain itu, harus membekali ya dirinya dengan ilmu pengetahuan dan pandangan yang luas. Dari beliau juga kita diajarkan untuk memelihara amanah, apalagi terkait perkara yang besar dan agung, yang merupakan salah satu bentuk kemuliaan pribadi di hadapan Allah, kemudian di hadapan manusia. Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau dan para ummahatul mukminin di jannahnya kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan ya akhwat ilmu dan faedah yang kita dapatkan hari ini tidak berhenti ya di ruang virtual ini saja, tetapi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Semoga setiap kisah yang kita pelajari hari ini tidak berhenti menjadi pengetahuan, tapi berubah menjadi amal, akhlak, dan keteladanan dalam kehidupan kita. Karena mengenal ummahatul mukminin adalah mencintai keluarga Rasulullah SAW, dan mencintai mereka adalah bagian dari keimanan. Dari rumah Bunda Khadijah, Bunda Saudah, Bunda Aisyah, hingga Bunda Hafsah, kita belajar tentang iman, cinta, sabar, dan dakwah. Baik, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak tadi yang sebesar-besarnya kepada Teh Nura atas pemaparannya dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ahwat semua yang telah berkenan hadir. Dan kami mohon maaf apabila selama terselenggaranya kajian ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan sebelum penutupan, mau menyampaikan juga ya bahwa jangan lupa nanti seperti biasa akan ada kuis yang akan ditampilkan ya. Dan juga nanti di akhir akan ada video cuplikan momen-momen berharga dari series kajian Ummahatul Mukminin yang telah hadir di komunitas Teras Ruhana. Baik, ahwat semuanya, mari kita tutup majelis ilmu yang penuh berkah ini dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian virtual berikutnya. Assalamualaikum ahmad semuanya. Waalaikumsalam.